Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, kita lanjutkan renungan kita tentang keutamaan-keutamaan khusus dalam spiritualitas Vincentian. Kita sudah melihat dua anak kembar, yaitu kesederhanaan dan kebijaksanaan atau prudensia, berhati-hati. Kita akan lanjutkan sekarang dengan lemah lembut. Lemah lembut itu menjadi adik dari kerendahan hati. Dan kita ambil halaman 130 dalam Jalan Vincentian, kelembutan hati, oh betapa indah keutamaan ini. Kelembutan dan kerendahan hati adalah dua saudara kembar yang sangat rukun dan tak terpisahkan, seperti halnya ketulusan dan kebijaksanaan. Ini disebut dalam buku riwayat hidup Vincentian dari Abeli yang ditulis pada abad ke-17, yang diterbitkan 4 tahun sesudah Vincentius meninggal. Dan dalam bab itu Abeli memberi sedikit gambaran tentang semangat Vincentian. Dia berkata Vincentian adalah seorang kudus, yaitu hanya memandang Allah sebagai tujuan. Vincentian adalah orang rendah hati, yaitu selalu meragu-ragukan apakah pikirannya cocok atau tidak. Dia seorang lemah lembut, dia orang tegas. Dalam hal ini, dia tidak akan mundur kalau yakin bahwa ini kehendak Allah. Dia lurus, yaitu tidak pernah memalingkan diri untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi hanya kehendak Allah saja. Dia sederhana, yaitu menolak sifat yang bermuka dua itu dan sifat memamerkan diri. Dia berhati-hati, prudensia, kita sudah bicara hal itu, dan selalu memilih jalan yang aman tetapi berani untuk mencapai tujuan. Dia suka menyembunyikan hasilnya karena tidak mau hal itu disebarluaskan kalau tidak perlu. Dia juga bersifat waspada, yaitu tidak memulai sesuatu sebelum berkonsultasi, sebelum tanya apakah ini benar-benar rencana Allah. Dan tentunya semuanya dia kerjakan tanpa pamrih. Kita temukan daftar itu dalam jilid 1 dari buku Abeli dalam bab 19. Dan dalam hal itu Abeli menjelaskan bahwa karakter Santo Vincentius berwujud sedemikian sesudah suatu perjuangan lama, bukan sesuatu yang sudah dari lahirnya. Dia antara lain, seperti kebiasaan pada masa itu, menggolongkan Vincentius dalam soal karakterial atau soal apa karakternya. Dan dia berbicara bahwa justru Vincentius adalah orang yang, saya pakai bahasa Prancis, bilieux et sanguin, yaitu yang mempunyai kelebihan empedu dan kelebihan darah, sehingga cepat merasa pahit, cepat darahnya naik ke kepalanya, cepat marah. Ini tabiat Vincentius secara lahiriah. Dan justru dengan
perjuangan sepanjang hidupnya, dia berani dan berhasil menjadi orang yang lemah lembut. Ini juga sesuatu yang perlu kita pelajari dari dia. Menerima diri sendiri seperti adanya. Saya sendiri orang pemarah. Banyak orang yang menderita dari itu. Tetapi setiap kali, seperti Vincentius, sesudah marah saya menyesal. Vincentius melaporkan bahwa dia pernah marah 3 kali. Dan 3 kali dia melihat bahwa justru hasilnya negatif. Maka dari situ kita bisa belajar dari Vincentius apa itu lemah lembut. Dalam pengalamannya, dia melihat bahwa tidak mungkin bisa mendekati dan mengubah hati orang lain kalau keras. Ini godaan kita semua, terutama kita pastor-pastor, imam-imam. Oh, itulah marah waktu berkhotbah supaya dikira nanti umat akan ganti sifatnya. Sebaliknya, umat akan merasa jengkel dan makin teguh dalam sifat melawan. Vincentius menghadap orang-orang yang sungguh-sungguh susah. Orang-orang yang dihukum untuk menjadi pendayung di atas kapal-kapal perang yang sungguh-sungguh kerja paksa, dan dia berkata kepada putri kasih yang ditugaskan di situ, sister, jadilah seperti ibu kepada orang itu. Kamu akan diterima dengan kasar, kamu akan barangkali dicaci maki, tidak apa-apa. Tetap lemah lembut. Mereka begitu banyak menderita, jangan tambah derita lagi. Begitu juga dengan orang-orang pengemis, orang-orang, ya memang sudah Vincentius orang realistik. Dia tahu bahwa orang miskin bukan orang yang tahu berterima kasih, yang tahu sopan-sopan, yang tahu membalas jasa atau membalas kebaikan. Tapi justru dia tahu juga bahwa kalau didekati dengan lemah lembut, orang-orang itu akan berubah. Saya ingat waktu saya di Papua New Guinea, seorang sister yang dari sister kebijaksanaan yang didirikan oleh Montfort, Grignon de Montfort, berkata kepada saya, di sini di Papua New Guinea, orang Papua tidak tahu ucapkan terima kasih. Tetapi kalau kita melayani mereka, mereka balas dengan mengerjakan sesuatu yang membuktikan bahwa mereka sudah merasa dicintai. Itulah lemah lembut. Kalau marah-marah karena orang tidak ucapkan terima kasih atau karena mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka senang, iya, percuma. Tetapi kalau tetap melayani, pasti baik. Maka dari situ, seperti biasa, Vincentius ambil contoh dari Yesus sendiri. Kita dengar Yesus berkata, belajarlah padaku. Dan Vincentius berteriak, aduh Tuhan, kata yang luar biasa. Aduh, betapa besar hormat karena kami sebagai murid-muridnya belajar daripadamu.
Dan apa yang ajarannya, ajaran yang begitu singkat tetapi begitu luar biasa. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang sudah saya katakan tadi, sudah dikatakan oleh Vincentius. Lemah lembut dan rendah hati adalah saudara-saudara kembar. Kita bisa lemah lembut kalau kita tidak menonjolkan diri, kalau kita merasa pelayan saja. Kaum miskin, tuan dan majikan kita bukan untuk melayani kita, tetapi kita untuk menjadi pelayan. Dan ingatlah, pada zaman feodal, pada zaman abad ke-17, tuan-tuan memperlakukan budak-budak mereka sebagai orang besar dan budak harus tunduk. Sebaliknya, sebagai Vincentius, kita tunduk di depan orang miskin. Kita mencuci kaki mereka. Kerendahan hati menjamin kita adalah orang yang lemah lembut. Sikap lemah lembut itu inti dari caranya kita sebagai Vincentian mau mendekati orang-orang yang perlu kita layani, yaitu orang-orang yang paling hina, paling rendah, tetapi justru bagian kita, warisan kita, seperti sudah kita renungkan. Dan dalam hal ini, semua kutipan tentang lemah lembut dalam buku ini bisa dibaca sendiri. Tetapi catatan terakhir untuk kali ini, lemah lembut tidak berarti gampang-gampang saja atau melakukan apa saja yang orang miskin mau, tetapi tegas. Dan ini yang akan kita renungkan nanti, sifat tegas yang bukan berlawanan dengan lemah lembut, tetapi yang justru membuat bahwa sifat lemah lembut itu akan mencapai tujuan, membawa kabar baik, membawa keringanan, membawa keselamatan bagi orang yang kita dekati. Semoga kita bisa merenungkan hal itu dan merasa bahwa pasti dalam masa sekarang dengan semua kesulitan, semua banyak orang yang dalam kemalangan dan kesulitan karena ekonomi, mendekati mereka dengan lemah lembut tetapi tegas, bukan membujuk, bukan memanjahkan mereka, tetapi menolong mereka ala Vincentian supaya mereka sendiri bisa keluar dari kelemahan, bukan mengantungkan diri pada kita. Lemah lembut tetapi tegas. Demikian untuk pagi ini.